Yang bertanya, apa hukumnya bagi wanita membaca tadarus di masjid menggunakan mikrofon, Buya? Syukron, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kampung ya kampung perempuan semuanya, maka sangat tidak apa-apa. Akan tapi jika di tempat tersebut masih ada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, adab Islam mengatur suara perempuan di saat membacakan yang seperti itu. Karena membaca Al-Quran tentunya kadang dengan nada-nada yang disebut fala taqda'na bil qaul. Karena tidak mungkin kalau membaca Al-Quran dengan suara yang lempeng biasa begitu. Seperti dharaba zaitun amron, nggak ada. Pasti ada nada-nada yang dibuat. Ada nada-nada yang dibuat. Membaca Al-Quran tentu ada nada. Ada lagunya. Sementara bagi wanita hendaknya menjaga fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi maradun. Jangan sampai didengar dengan orang-orang yang hatinya tidak baik. Sehingga lihat suara sangat menggoda. Jadi seorang perempuan bisa menjadikan khayalan yang bermacam-macam. Hal yang demikian ini. Memang suara perempuan di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah bukan aurat. Sehingga kita boleh mendengar suara perempuan dalam obrolan. Tapi yang dibahas adalah di saat suara itu sudah dikeluarkan dalam keadaan tidak seperti lazimnya orang berbicara. Ya kan? Makanya harus hati-hati bahasanya. Sangat perlu dihindari. Kemudian sangat berbeda Al-Quran dengan yang lainnya. Al-Quran lebih perlu diwaspadai daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya orang bisa saja berpaling. Kalau ada seorang perempuan mengucapkan kalimat yang lain, baca puisi dan sebagainya, mungkin bisa saja kita berpaling. Nggak ada tuntutan kita untuk mendengar suaranya. Tapi kalau Al-Quran, di sana ada perintah, idza quri'al Al-Qur'anu fastami'u. Jadi kalau mendengar Al-Quran, kita itu diseret, diminta untuk bisa mendengar. Sementara ini kebetulan perempuan. Jadi seperti dilema ini. Akan saya dengar, kalau tidak saya disuruh mendengar. Maka kadang tanpa disadari, seseorang pasti akan mendengarnya. Biarpun tahu itu adalah seorang perempuan, pasti akan mendengarnya. Hingga para ulama menjelaskan tentang suara perempuan menyenandungkan Al-Quran dengan nada. Hendaknya depan kaum laki-laki dihindari sebisa mungkin. Kan bisa saja sebagian mengatakan dengan tegas, tidak boleh. Ini adalah hukum yang ada. Cuman nanti proses menuju penegakan hukum semacam ini kadang tidak semudah itu. Ada di kampung mungkin ada seorang yang menyenandungkan Al-Quran karena belum ada. Belum ada. Yang lain belum ada. Jadi harus ada syiar Al-Quran, tapi belum ada yang lainnya. Orang laki yang nggak mau ngaji dan sebagainya. Atau bukan saja Al-Quran, mungkin ada kalau bahasa lain puji-pujian, nasyid dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau bicara hukum seperti itu, tapi dalam pelaksanaan kita perlu melihat keadaan. Jika sebuah masyarakat seperti itu, ya kita ngerubahnya perlahan. Tidak langsung kita katakan begitu. Cuman bicara hukum begitu ada irsyad, petunjuk. Apa yang hendaknya dilakukan? Maka himbauan kami adalah bagi Anda wanita, yang suara Anda bagus, indah, maka pastikan suara Anda adalah untuk suami tercinta Anda. Nah, semakin indah Anda perdengarkan di telinga suami Anda. Tapi untuk didengar orang lain, Anda lebih banyak menjaganya. Sebisa mungkin kalau bersuara biasa, ngobrol, ceramah, omongan itu sah. Tapi kalau sudah dengan menyenandungkan lagu, di situ ulama membahasnya. Maka daripada kita ditegur oleh para ulama, maka hindarilah wahai para wanita. Cuman bagi yang lainnya pun juga jangan terlalu keras kepada sebagian wanita yang masih menyuarakan karena apa? Yaitu tadi banyak sebab, banyak faktor, belum ada. Atau kebiasaan di kampung seperti itu, maka merubahnya pun perlahan. Biarpun target kita adalah diganti. Maka kalau ternyata ada perempuan yang membaca perempuan, ya sudahlah, tahun ini mungkin perempuan. Pastikan tahun depan kayaknya sudah laki-laki, dididik dari awal. Sebelum acara dimulai, sudah diusulkan wanita-wanita
untuk punya tugas yang lainnya, laki-laki yang mengeluarkan suara di atas mikrofon, seperti itu. Semoga Allah memberi pahala kepada mereka-mereka dengan niatnya. Adapun jika ternyata itu memang seperti yang dikatakan sebagian para ulama atau kebanyakan ulama yang mengatakan bahasa yang tidak boleh, maka semoga Allah ampuni dan semoga setelah ini semuanya berbenah. Ya, ikut petunjuk para ulama yang mengatakan seperti itu sehingga semakin waspada. Suaramu adalah untuk orang yang halal untukmu, yaitu suamimu wahai wanita. Dan boleh mendengarkan suara di depan mahramnya dengan ibu ayahnya, karena memang nggak ada masalah, nggak akan. Mahram adalah tidak boleh saling menikah. Umumnya adalah dengan suara semerdu apapun yang nggak ada membangkitkan syahwat. Tapi suara merdu wanita bagi seorang laki-laki bisa menjadi seorang laki-laki membayangkan yang macam-macam. Normal laki-laki mendengar suara. Jangan mengatakan suara merdu tidak ada artinya. Berarti Anda tidak punya seni, hati Anda mati. Suara merdu ada pengaruh. Suara indah ada pengaruh. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.